semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Enggak, ini loh urusan ijazah palsu. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. InsyaAllah saya akan tetap mendoakan sahabat sekalian, semoga kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan hidup, dan semoga kita dibimbingnya dan diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, persoalan gugatan Bambang Tri terhadap dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kadang-kadang kita bicara tentang ini ngeri. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Sungguh ngeri. Kenapa tidak? Bayangkan yang digugatnya dugaan ijazah palsu seorang Presiden Republik Indonesia, di mana kita tahu ijazahnya itu telah melalui seleksi mulai dari Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI Jakarta, dan sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya dulu yang pernah kecil-kecilan ikut serta dalam pilkada, waduh, seleksi ijazah saya itu oleh KPU bukan main-main. Dari informasi yang saya dapatkan, tim dari KPU datang ke sekolah saya, mulai dari sekolah SD saya, di mana saya dulu pernah SD, kemana saya pindah, sampai sekolah SMP saya, dan seterusnya ke atas. Begitu ketatnya KPU melakukan penyeleksian tentang ijazah ini, tentang kebenaran ijazah, tentang keaslian ijazah. Sekarang ijazah Pak Jokowi yang seorang presiden. Kalau bicara tentang fenomena ijazah ini, baik antara ijazahnya di waktu di SMA, yang mengatakan ijazahnya di SMA 6 Surakarta itu tempat ijazah SMA Pak Jokowi dikeluarkan. Ada yang mengatakan ijazahnya itu tertulis Sekolah Menengah Tingkat Atas SMTA. Padahal sebelum menjadi SMA dulu namanya SMPP. Dan macam-macam. Begitu juga dengan ijazahnya yang S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jokowi digugat ke PN Jakpus soal dugaan ijazah palsu saat Pilpres 2019. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Gugatan didaftarkan oleh Bambang Trimulyono atau penulis buku Jokowi Undercover pada Senin tanggal 3 bulan 10 dan telah terdaftar dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat
Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi, tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti, tergugat 4, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian bunyi poin pertama petitum penggugat dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Pusat, Senin tanggal 3 bulan 10. Saya ingin sekarang bicara bukan dari segi asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi. Saya ingin bicara tentang sisi lain. Menurut saya ada kemungkinan Pak Jokowi melalui isu ijazah ini akan melakukan pukulan telak kepada lawan-lawan politiknya. Di mana sekali pukul nanti langsung KO. Kayak pertandingan tinju di ring. Kenapa demikian? Kita melihat isu ijazah palsu ini sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dan Bambang Tri aja sudah sangat lama mendengungkan ini. Malah sampai Bambang Tri dulu masuk penjara kalau tidak salah 3,5 tahun. Keluar beberapa hari lalu masuk lagi. Bambang Tri malah menulis buku Jokowi Undercover yang isinya juga berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini. Namun yang jadi pertanyaan bagi kita, ini ada kaitannya nanti dengan pukulan KO tadi, pukulan telak ini. Namun Pak Jokowi selama isu ijazah ini berpendar di tengah publik, kalau kita tidak keliru, belum pernah Pak Jokowi memperlihatkan ijazah yang dia miliki sekarang itu secara terang-terangan ke publik. Jangan-jangan Pak Jokowi melalui isu ijazah ini ingin melihat siapa betul lawan-lawan politiknya. Selama ini kita melihat Pak Amin Rais belum pernah bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Kalau saya tidak keliru belum pernah. Sekarang Pak Amin Rais bicara tentang ijazah. Selama ini Bambang Tri aja. Jangan-jangan Pak Jokowi ingin melihat dulu masih ada enggak lawan-lawan saya yang bisa saya pancing untuk keluar dari sarangnya dengan isu ijazah ini. Atau mungkin ada sekarang yang ditunggu Pak Jokowi. Bisa jadi ada yang ditunggu Pak Jokowi sekarang keluar, tapi belum keluar. Sehingga Pak Jokowi bertahan. Begitu keluar baru dipukul telak. Saya kira Pak Jokowi sekarang ini menunggu lawan-lawannya keluar. Pertama yang telah dilihatnya mau keluar tapi belum keluar. Ditunggunya begitu keluar nanti dia akan perlihatkan, ini ijazah saya. Tolong kamu katakan ijazah saya ini palsu. Kalau itu yang terjadi nanti, semua penggugat dan semua yang bicara yang agak mengarah kepada mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu tentu akan malu sendiri. Dan Pak Jokowi telah dengan jelas dapat nanti mencatat, inilah musuh-musuh saya. Tolong lihat oleh publik rakyat Indonesia. Sebab selama ini sudah begitu banyak, sudah sampai ke pengadilan malah. Pak Jokowi belum lagi memperlihatkan ijazah yang aslinya sampai sekarang. Pak Jokowi masih keliling saya lihat. Yang paling dekat kelilingnya kemarin itu, yang paling mengarah adalah ketika Pak Jokowi bertemu dengan orang-orang di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada itu.
Itu udah mulai kelihatannya Pak Jokowi mau sudah bicara. Tapi tidak juga memperlihatkan ijazahnya ini. Hanya ngomong di SMA dulu begini-begini saya makanya ijazah gini. Enggak ini loh urusan ijazah palsu. Sekolah ampun. Kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada ketemu dua. Tapi yang dimasalahkan sebetulnya SMA ya Pak. Kan ada stempel SMP. ribuan kok. Kan ada SMP, ada double stempel gitu loh. Apa nih? SMPP 40 sama Itu SMA. program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu Iya. SMK sebelumnya apa toh? SMK. Semea kan jadi SMK. Kejuruan dong. Susah nggak mudeng-mudeng. Enggak, kalau di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 tahu semua karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Pukulan KO ini di pertandingan mana nanti ringnya? Di mana nanti ini serang kita pikir di mana Pak Jokowi mungkin mencari timing yang paling tepat dia memukul KO. Kalau dalam pertandingan tinju itu di saat penonton benar-benar menggebu-gebu bersorak-sorai, di sanalah kalau Muhammad Ali ditunggunya itu dia meng-KO-kan orang ketika penonton benar-benar sedang meluap-luap emosionalnya, sedang begitu bersemangat menonton, baru dia pukul KO. Sehingga Muhammad Ali sampai kini masih diingat orang sebagai petinju legendaris. Muhammad Ali tidak dikatakan orang petinju sadis, tetapi petinju legendaris sehingga dia lama dikenal. Lebih lama Muhammad Ali dikenal orang daripada Mike Tyson. Mike Tyson itu jenis petinju yang tidak sabaran. Pak Jokowi kalau kita misalkan ini semisal dari Muhammad Ali. Dia bertinju bukan ingin memperlihatkan bahwa dia kuat, bisa pukul ke orang. Tapi dia bertinju ingin bagaimana dia pandai bermain. Dia perlihatkan kepada penontonnya bahwa itu memang pandai bermain. Pandai menghibur penonton. Pandai memuaskan hati penonton. Sehingga yang beli tiket tidak merasa sia-sia. Bahkan Muhammad Ali di ronde-ronde 8, ronde-ronde 6, ronde 9, dia seperti mau KO. Dibiarkannya wajahnya bengkak-bengkak. Kena pukul. Tetapi ronde-ronde terakhir, ini kalau kita melihat, Pak Jokowi sekarang sudah berada di ronde-ronde terakhir. Sudah hampir last minute ini. Sebab tinggal sekitar 2 tahun lagi menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi. Kalau kita bawakan ke pertandingan, ini sudah di menit-menit terakhir, ronde terakhir. Pak Jokowi sudah di ronde kedua, tidak sampai ronde 3. Kita yakin Pak Jokowi akan melakukan pukulan telak sehingga dikenang orang nanti selama-lamanya. Presiden yang sangat fenomenal. Jadi saya sarankan kepada lawan-lawan Pak Jokowi, jangan gembira dulu. Karena terlihat selama ini Pak Jokowi terkesan tidak mampu memperlihatkan ijazah yang aslinya. Tetapi ingat, jangan-jangan Pak Jokowi melakukan strategi yang saya sampaikan tadi. Di ronde-ronde terakhir dia akan memukul KO lawannya. Dia tidak mau mukul begitu lawannya dan dia naik ring. Dia bukan tipe Mike Tyson, tetapi tipe Muhammad Ali. Coba kita lihat nanti. Kalau nanti di pengadilan Pak Jokowi memukul KO lawannya, bisa saja dia nanti di saat-saat persidangan terakhir.
Namun, sahabat sekalian, apabila Pak Jokowi memang tidak bisa memperlihatkan ijazah yang aslinya sampai ke akhir nanti perjalanan kasus ini, memang di sanalah nanti Pak Jokowi akan tercatat sebagai presiden yang memiliki ijazah palsu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.